Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ustaz Muhammad Arifin sebagai selaku instruktur pada pelatihan di kelas standarisasi metode telepati level 1 pada hari ini, dan instruktur dan yang kami hormati pembina Lembaga Pendidikan Al-Quran Wardatul Islam Ustaz Zain Fuad, yang kami hormati Saudara Linda selaku Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Wardatul Islam, dan yang kami hormati Ustaz-Ustazah beserta di kelas standarisasi metode tilawati level 1. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian diklat standarisasi pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam adalah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari zaman ke-8 menuju zaman dalam kebahagiaan dinul Islam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kami selaku panitia diklat standarisasi metode tilawati level 1, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para ustaz-ustazah instruktur dan para ustaz-ustazah peserta diklat, dan kami mohon maaf jika ada kekurangan dari kami, baik masalah tempat dan lain sebagainya, persiapan. Kami mohon sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pelaksanaan diklat standarisasi metode tilawat ini kedepannya nanti dalam 2 hari ke depan bisa terlaksanakan dengan lancar. Untuk informasi juga, ini kami dari Lembaga Wardatul Islam. Biasanya kami melaksanakan diklat standarisasi setiap tahunnya atau 2 tahun sekali, dan biasanya kami laksanakan cukup internal saja. Untuk tahun ini kita coba untuk dibuka untuk umum agar bisa membuka kesempatan juga untuk ustaz-ustazah lainnya, khususnya di Semalang Raya. Mudah-mudahan dengan dilaksanakan diklat standarisasi ini yang secara umum bisa menjalin tali persaudaraan atau tali silaturahmi antar TPI atau Lembaga Pendidikan Al-Quran se-Kota Malang dan Semalang Raya. Dan mudah-mudahan alhamdulillah kami juga baru menempati masjid yang baru ini dengan pelaksanaan diklat standarisasi ini. Mudah-mudahan masjid Wardatul Islam ini, para muwakifnya, para donatur bisa mendapatkan pahala jariah yang melimpah dengan dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti ini. Dan kami sekali lagi ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan diklat standarisasi ini bisa terlaksanakan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Insya Allah jika ada kendala kita minimalisir seminimal mungkin. Untuk membersihkan waktu mungkin kita cukupkan untuk sambutan pembukaan. Marilah kita buka acara diklat standarisasi metode tilawati level 1 ini dengan bacaan Ummul Quran
dengan berharap ridho dari Allah sama ila hadratin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulisannya kami serahkan kepada Ustaz Muhammad Arifin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadratul Muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai bunyai yang kami taati, kepada pengurus Yayasan Wardatul Islah yang saya hormati, dan seluruh Dewan Guru Wardatul Islah yang saya hormati, serta para hadirin dari TPQ-TPQ di sekitar Wardatul Islah yang saya hormati. Wabil khusus dumateng Ustadzah Izzatul Ma'fufah MPD yang saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa duduk di dalam satu majelis yang insya Allah majelis ini penuh barokah, karena di dalamnya adalah yang akan kita pelajari adalah pelajaran atau materi-materi tentang Al-Quran, metode tilawati. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asatidz wal ustadzat yang saya muliakan, kami dari pengurus KBA Nur Amanah maupun dari cabang Tilawati Malang Raya, yang mana di Wardatul Islah ini sudah lama sekali kami bersama-sama dengan teman-teman, mungkin sudah berapa periode ganti orang ya, karena di sini kebanyakan adalah mahasiswa, sehingga nanti kalau sudah waktunya boyong, otomatis di sini harus ada regenerasi mahasiswa baru untuk mengajar di sini. Maka tadi disampaikan itu adalah setiap 2 tahun sekali. Kemungkinan 2 tahun itu sudah ganti, generasinya sudah ganti. Ini aja sudah banyak yang nggak tahu saya. Sudah banyak yang nggak tahu, sehingga kita maklumi di sini karena pengajarnya adalah mayoritas, mungkin semua ya, mungkin semua itu yang mengajar dari sini ini adalah para mahasiswa ya. Mungkin juga yang kami hadapi ini juga beberapa mahasiswa yang masih aktif ya, baik itu yang di S1 maupun yang sedang menempuh di S2 ya. Ini mudah-mudahan walaupun demikian pelajaran Al-Quran itu tidak ada habisnya. Al-Quran itu dipelajari, makin kita pelajari makin bodoh kita ya, makin nggak bisa kita itu dengan Al-Quran ya. Maka Al-Quran ini mungkin kalau kita pelajari seumur hidup kita ini nggak cukup untuk mempelajari Al-Quran ya.
Gak cukup itu. Sekarang ini yang kita pelajari itu adalah hanya cara membaca. Hanya itu. Cara membaca ini jenengan sudah mulai kecil sudah. Gitu. Sudah pandai membaca Al-Quran, sudah pandai. Itu loh masih merasa diri kita ini masih kurang. Nah itu. Kemudian hubungannya dengan metode, ya. Metode di Malang ini lebih dari 20 metode yang beredar. Ada Iqra, ada Qiraati, kemudian ada Tartila, ada At-Tartil. Yang pertama kali dulu mungkin sebelumnya itu adalah ada Al-Barqi, ya. Kemudian disusul dengan yang lain-lain. Sekarang ini sudah banyak sekali, termasuk diantaranya adalah metode tilawati. Panjenengan sudah mempelajari metode Al-Quran ini sudah berapa metode yang panjenengan pelajari? Jenengan semua dulu itu lulusan dari mana? Apakah dari Iqra, apakah dari Qiraati, apakah dari yang Bu'a atau At-Tartil atau yang lain? Dari Qiraati. Alhamdulillah. Ini Qiraati itu memang dari awal, ya, sebelum ada metode, ya, sebelum ada metode saya tidak pernah itu, ya. Saya ini lulusan apa, ya? Lulusan Iqra ya enggak. Lulusan Qiraati juga enggak. Lulusan apa, ya? Saya dulu itu bisa membaca Al-Quran itu dari kitab yang mana? Pertama kali kita kenal alif ba ta itu dari mana? Ini yang paling penting, ya. Dulu kita mengenal alif ba ta sa sampai ya. Itu pertama kali, jenengan masih ingat ya? Itu asalnya yang kita pelajari dulu itu apa? Apakah langsung Iqra, apakah langsung Qiraati? Kalau memang Qiraati atau Iqra, apakah sudah bersyahadah? Nah, ini penting. Ini penting. Sehingga kita ini supaya tidak melupakan awalnya. Kalau saya dulu itu adalah lulusannya adalah lulusan Baghdad saya. Ya, lulusan Baghdad. Lulusan Baghdad itu yang mana? Ya alif fathah, a alif kasroh, i alif doma, u a i u itu. Itu pertama kali saya ngaji pakai oncor, mezian berangkat ngaji. Ya, pakai oncor. Kemudian di musolanya sih gede. Nggih. Musolanya masih gede, kemudian lampu templek, lampu cempluk itu sudah. Itu saya menangi. Lah absennya itu adalah tuding sing dawa itu. Ya, itu absen itu. Kalau sudah ini saya pulang dari ngaji kok nangis, berarti saya dikatakan sudah ngaji. Itu. Kemudian saya buktinya kalau saya tidak hanya menangis, kalau di bibir saya ini sudah mentol, berarti kena sebetan tuding itu berarti saya sudah mengaji. Kalau pulang tidak menangis, pulang kok masih utuh, dikembalikan lagi kepada guru. Anak saya belum ngaji. Itu. Ini luar biasa pendidikan orang tua kita pada zaman itu, pada zamannya, ya. Itu seperti itu sudah. Makanya anak-anak zaman dahulu itu adalah, ya, dikatakan dedel sudah. Karena isinya takut. Ngaji itu bukan karena dorongan pribadinya, tapi ngaji itu adalah karena takut sama orang tua. Kalau sekarang, apa bedanya kalau sekarang? Anak nggak takut sama orang tuanya nggak memperhatikan, bah ngaji bah enggak, ya enggak? Itu yang terjadi di masyarakat.
Lah kemudian anak-anak itu kenapa kok kadang-kadang itu nggak sampai lulus jilid aja sudah drop out, itu kenapa? Ini macam-macam. Mungkin faktornya anak nggak mau ngaji itu adalah faktor gurunya, nun sewu. Gurunya itu keren. Kalau zaman dulu dicari guru keren itu dicari. Sekarang guru keren ya udah wassalam, itu lembaga itu wassalam itu kalau gurunya keren. Gitu. Ini sebetulnya kita itu hanya mengingat aja, mengingat masa lalu dulu. Ya, agar supaya kita tidak lupa dengan pertama kali kita bisa ngaji itu dari mana. Hanya itu. Nah, sekarang ini kalau gurunya misalnya membosankan, terus menuntut itu saja belenger. Ya mau cara orang makan itu sebet dino sego pecel ya belenger. Lah, gurunya kurang inovatif, kurang kreatif. Ini. Lah makanya dari sini kalau panjenengan belajar membaca itu insya Allah sudah bagus-bagus. Tapi bagaimana supaya pembelajaran itu bisa menyenangkan kepada anak-anak, itu yang penting. Makanya perlu adanya pelatihan-pelatihan seperti ini. Dulu yang kita kenal adalah lagunya, lagu apa itu? Lagu Indonesia Raya ya. Dari Sabang sampai Merauke itu sama lagunya. Bagaimana itu lagunya? Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada nggak seperti itu? Masih banyak. Sehingga anak-anak membaca itu kalau gurunya nggak telaten, panjang pendeknya sudah nggak karuan. Contoh di sekolah, yang mengajar di sekolah sinten? Yang mengajar di SD negeri ngoten sinten? Ada mboten? Nggih, wonten nggih. Lain itu. Coba kalau kita membaca, anak-anak membaca doa mau pulang di sana baca apa itu? Wal asri, gitu. Bagaimana bacaannya wal asrinya? Iya, ini yang saya sering, karena saya tetangga sekolah, gitu, tetangga sekolah. Pembacanya adalah wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil sabr. Lumayan kalau so wa tawasau bil, nah gitu sudah. Haqqi wa tawasau bis sabri, begitu sudah. Ini tetangga sekolahan saya itu, sehingga tahu, masya Allah. Begitu itu guru agamanya diam. Lo kan berarti membenarkan kalau sudah begitu. Kalau sudah begitu sing ngrungokno niku sing dosa, napa sing mulang sing dosa lek ngoten niku. Nah, ini maka perlu ada perubahan, ada pembelajaran lagu nanti seperti itu. Lah ini kalau masalah metode, semua metode bagus. Semuanya bagus. Tidak ada metode yang tidak bagus. Itu adalah karya dari anak-anak bangsa. Itu luar biasa. Tidak semua orang, walaupun kita semua sudah, misalnya sudah doktor sekalipun, kalau kita itu enggak punya pengalaman di bidang Al-Quran, sulit untuk membuat metode itu sulit. Walaupun menata abata itu enggak gampang ternyata. Kayak Al-Barqi itu abatanya adalah bukan alif bata, itu abata itu bukan. Lah pertamanya adalah huruf hijaiyahnya tidak mulai dari alif bata sa jim ha kha, itu tidak. Tapi kalau Al-Barqi itu adalah mengawalinya adalah ada roja. Nggih, ada roja. Jadi mantun a dal, nggih, a dal, kemudian ro, jim, ma, ha,
ka, ya, sa, ma, la, ba. Nah, seperti itu. Jadi huruf hijaiyahnya nggak karuan. Selain al-barqi itu adalah dimulai dari alif, ba, ta, sa, jim. Kalau orang dahulu abjadun, gitu, abjadun itu. Nah, itulah semua adalah tujuannya hanya satu. Metode apapun tujuannya cuma satu, yaitu bagaimana supaya anak mampu membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan tajwid dan makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, waqaf wal ibtida'nya, gharib dan muskilatnya, itu semua sama seperti itu. Oke, semuanya sama. Cuma cara penyampaiannya mungkin yang tidak sama. Nah, itulah ustadz-ustadzah sekalian, ini sekedar untuk mukadimah. Respect ke belakang itu panjenengan, oh iya ya biyen aku belajar pertama kali iku koyok ngene biyen. Rekoso saestu. Nggih. Suwi belajar turutan itu lempamanya bukan main itu. Nggih. Dan munakosanya gampang. Kalau sekarang model munakosanya macam-macam. Kalau dulu setelah alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, za, ngoten nggih, manten-manten sampai lam, alif, hamzah, ya, kan begitu ya. Lah, munakosanya apa? Hanya di pojok kecil tulisan wassalamu, naik sudah. Gitu. Itu sudah naik. Kemudian naik, sudah naik. Alif fathah, alif kasrah, alif dhamma, a, i, u, babi, bu, tati, tu, ya, yu, wassalamu, munggah. Kemudian ana, auna, una, aina, ina, anun, wassalamu, munggah pun. Bantu-bantu baru suratan, surat Al-Fatihah dulu, gitu. Surat Fatihah dieja dhisik. Alif lam sukun fathah al, nah gitu ya. Ha mim sukun fathah am ham, dal domah du alhamdu, nah gitu sudah. Kalau anaknya sekarang itu cerdas. Kalau kita tidak bisa ngimbangi, nggak kerasan anak-anak, gitu, nggak kerasan anak-anak itu. Tapi kalau kita sebagai guru, kita sebagai panutan, kita sebagai bintang filmnya anak, saya yakin eman kalau gurunya itu datang kemudian saya nggak ngaji, eman kangen sama gurunya itu, masya Allah. Kalau guru yang sudah diidolakan oleh anak, saya yakin anak-anak tidak masuk itu, pasti mau. Dulu adalah pada zaman kecil saya dulu itu senjata utamanya apa? Kalau mainan ya paling bal-balan, sri gendem, nggih, peta umpet, ya, gitu. Kalau sekarang ini ya mainnya itu sudah luar biasa, ya. Lah itu, lah sekarang ini zaman dulu itu juga sangat untuk membentuk karakter anak. Niku kadang-kadang boten dugi ngaji nih. Pada saat itu adalah guru-guru kita, kemudian orang tua kita, kakek nenek kita. Apa sih yang dilakukan untuk membentuk karakter anak? Keren sih keren. Tapi ketika mau bubuk gitu ya, disuruh ide-ide sama mbah, ide-ide sambil didongengi, gitu, sambil didongengi. Dongengannya apa? Itu adalah membentuk karakter. Dongengannya adalah kancil nyolong timun. Lah, dari situlah ternyata anak-anak itu mempunyai keinginan seperti kancil, tapi singgare gak penak nyolongnya, kan begitu ya. Singgare gak penak niku nyolongnya. Lah, itulah. Jadi sekarang ini perlu kita kolaborasikan antara pendidikan Al-Quran dengan pendidikan sosial, dengan pendidikan bermainnya anak-anak. Ingat, anak-anak itu dunia anak adalah dunia bermain. Ngaji itu bagaimana supaya anak-anak itu senang, seakan-akan anak-anak itu bermain. Nah, itulah
yang perlu saya sampaikan untuk mukaddimah awal, dan sekarang ini insya Allah akan disampaikan nanti tentang materi jilid 1, jilid 2 sama jilid 3 nanti Ustazah Izzatul Ma'fufah ya. Ini dari saya, nanti di jilid 4 mungkin saya nanti yang akan mengantarkan panjenengan. Kita musyawarah bareng-bareng itu nanti di jilid 4, 5 dan 6. Oke, mungkin itu saja untuk supaya panjenengan santai-santai ya. Itu setelah pembukaan. Nah, sekarang ini kami persilakan kepada Ustazah Iza untuk menyampaikan materi, entah itu materi yang dimulai dari ya mukaddimah ya sampai kepada tilawati jilid 1, 2 dan 3. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini guna untuk membaca Al-Quran bersama-sama, belajar bersama-sama. Semoga acara kita mulai pagi hari ini sampai siang nanti diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah, serta diberi ilmu yang bermanfaat. Ya, untuk ini nanti materinya tilawati jilid 1 sampai 3. Ya. Langsung saja untuk terkait materi ini. Sebelumnya yang perlu saya sampaikan dulu, ini apakah dari panjenengan semua sudah pernah tahu tilawati? Ada yang sudah pernah tahu? Sudah? Mendengar di mana atau sudah pernah mengikuti diklatnya mungkin, atau pernah mengikuti di YouTube-nya mungkin? Ada? Ya. Karena tilawati yang pusatnya kan ada di Nurul Falah ya. Kalau sebenarnya panjenengan mau belajar lagunya untuk lebih detailnya itu ada di YouTube-nya Nurul Falah. Begitu. Untuk berikutnya langsung saja untuk materi berikutnya. Nah, untuk materi diklat ini, diklat level 1 ya. Ini dinamakan diklat level 1. Nanti ada lanjutannya. Seperti kalau ditilawati ada level 1, kemudian level 2, kemudian level 3, level 4 ya. Jadi ada tahapannya. Kalau di tilawati ini kita level 1. Untuk materinya yang pertama nanti jilid ya, menata lagu dari jilid 1 sampai 6. Kemudian setelah selesai nanti dilanjutkan dengan materi strategi pembelajaran, yang itu isinya adalah teknik atau tata cara dalam penerapan pembelajaran tilawati itu seperti apa, kemudian alokasi waktunya dan lain-lain itu di strategi. Kemudian yang terakhir itu mungkin dilaksanakan besok, itu adalah munakosyah dan juga micro teaching. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Ini saya bertanya, mengapa sih mengaji kok harus menggunakan lagu?
tahu? Kalau metode yang sudah disebutkan tadi kan lagunya katanya lagu Indonesia Raya. Yeah. Kalau Tilawati ini kebetulan juga ada lagunya, tapi bukan lagu Indonesia Raya. Ada yang tahu mengapa mengaji menggunakan lagu? Tidak apa? Supaya enak didengar. Ada lagi? Karena kalau lagu itu kebanyakan orang ya, baik itu kalangan anak, kalangan sampai tua itu pasti suka dengan lagu. Cuma genrenya nanti yang berbeda-beda. Kalau anak suka lagu anak-anak dan gitu. Sama halnya dengan Tilawati ini. Juga menggunakan lagu biar lebih tadi enak didengar katanya. Oke, baik kita lanjut. Jawabannya ada di sini. Yang pertama membuat gairah. Jadi biar ngajinya lebih bersemangat. Kalau pakai lagu, misalkan panjenengan hataman 1 jam misalkan 1 juz, ada 30 orang. Kemudian ngajinya tidak pakai lagu. Gimana kira-kira? Betah nggak ngaji 1 jam nggak pakai lagu? Modelnya lagu Indonesia Raya. Pasti baru 5 menit sudah capek, mau kamar mandi, udah bosen, pasti seperti itu ya. Itu karena ya itu tadi tidak ada lagu. Tapi kalau disuruh menyanyi, misalkan panjenengan karaokean gitu ya, berjam-jam, apalagi di kafe ada makanan, kira-kira 1 jam cukup apa kurang? Kurang. Nah harapannya kita mengaji pakai lagu itu biar betah mengajinya, seperti itu. Untuk yang kedua, mendukung kebenaran membaca. Jadi walaupun pakai lagu, tetap juga harus membacanya tartil. Ya, begitu. Ada yang tahu tartil itu apa? Membaca dengan tartil. Tartil itu Pak, itu apa? Ya? Dengan pelan dan hati-hati. Ada lagi? Kalau pelan, membacanya pelan, tapi misalkan panjang pendeknya juga tidak diperhatikan, apa tetap tartil? Ada yang lain? Ya? Tertata. Apanya yang tertata? Bacaannya. Tertata seperti apa? Kalau di Al-Quran kan sudah tertata, barisnya juga sama, sudah ada warna-warna, sudah tertata. Tajwidnya, terus, makhorijul huruf. Nah, terus sudah hampir mendekati sifatul huruf. Makna, membaca pakai makna ya, betul. Jadi kalau membaca tartil itu bukan pelan atau cepatnya. Kalau antara pelan sama cepat itu adalah, kalau diistilahkan itu hanya intonasi. Jadi mau membaca pelan, membaca cepat, kalau hak-haknya tajwidnya diberikan, itu akan tetap jadi tartil walaupun membacanya cepat, tidak harus pelan. Ya, walaupun cepat kalau dengungnya masih diperhatikan kan kita tetap tartil. Jadi makna tartil itu tadi apa? Membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid, makhorijul huruf, kemudian sifatul huruf. Apa lagi? Sudah? Ada lagi? Ma'rifatul wukuf. Napa niku artinya Ustaz? Mengetahui. Nah, ini ada jawaban yang berbeda. Ma'rifatul wukuf. Ya, mengetahui. Wukuf itu wakaf ibtidaknya nggih. Jadi mengetahui tata cara berhenti, wakafnya berhenti, kemudian ibtidak adalah mengulang. Misalkan panjenengan berhenti bismillah. Bismillah itu toh ya. Padahal lanjutannya bismillahirrahmanirrahim. Harusnya ketika berhenti di bismillah diulang lagi dari mana? Nah, itu seperti itu.
ketika kemudian memotong ayat belum sampai pada waqaf. Lanjutannya tadi itu, tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, memberikan hak-hak tajwidnya. Di dalam tajwid ada makhrijul huruf, ada sifatul huruf, ada ahkamul huruf, itu ada idgham, iqlab, terus ikhfa, itu masuk dalam ahkamul huruf. Kemudian ahkamul mad wal qasr, nah itu panjang pendek ya, itu masuk dalam tajwid semua. Kemudian wa ma'rifatul wuquf, memberikan, mengetahui tata cara berhenti dan mengulangnya di mana, seperti itu. Sambut, kita lanjutkan. Nomor 3, memudahkan penguasaan materi. Jadi termasuk dalam pokok bahasa nanti ditilawati itu, mungkin sudah sekilas dibuka ya bukunya. Ada pokok bahasan, kalau ditilawati itu biasanya diberi warna merah, itu berarti tandanya adalah pokok bahasan. Nah, pokok bahasan itu nanti dijelaskan. Juga menggunakan lagu, jadi full menggunakan lagu nanti ya. Berikutnya, memperkuat daya ingat. Ini jadi kalau kita menghafalkan lagu itu kan cepat ya. Mungkin apa boten? Panjenengan kalau menghafalkan lagu, satu lagu misalkan, itu cepat apa lama? Mungkin 5 menit sudah hafal ya kalau lagu. Tapi kalau Al-Quran, belum tentu satu surat 5 menit selesai. Nah, harapannya nanti Al-Quran itu diberi lagu supaya cepat dihafal, karena sudah banyak sekali kejadian anak-anak kecil itu yang mereka hafal tapi belum bisa membaca, dan mereka sudah bisa menghafal sampai beberapa juz hanya mendengarkan, hanya diperdengarkan saja tanpa tahu mereka bacaannya itu apa, tajwidnya gimana belum tahu, tapi sudah bisa menghafal pakai lagu itu tadi. Kemudian mengikuti sunnah Nabi untuk memperindah bacaan Al-Quran dengan suara terindah. Jadi ini ada hadisnya, ada yang tahu? Ada hadis yang menyebutkan bahwa kita itu disuruh menghiasi bacaan Al-Quran kita dengan lagu dan dengan suara terindah. Nah itu, bunyi hadisnya adalah seperti ini. Mungkin pernah dengar. Ya, monggo. Nah, ya. Zayyinul Quran bi aswatikum. Jadi hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian itu. Ya. Lanjut. Untuk lagu yang dipakai ditilawati, ini lagu Ros. Kita pakai lagu Ros, lagu yang paling mudah ya. Kalau nama lengkapnya biasanya kebanyakan orang itu menyebutkan lagu tilawati, padahal ini tilawati lagu Ros. Dan juga tidak menuntut kemungkinan di metode lain juga ada yang menggunakan lagu Ros. Jadi nanti akan hampir-hampir sama. Lagu Ros ta'ala nawa, nama lengkapnya seperti itu. Kemudian nadanya menggunakan datar, naik, turun, atau boleh juga dipakai model angka 1, 2, 3. Kalau datar itu 1, kalau naik 2, kalau turun 3. Ini rumusnya cuma 3 itu, datar, naik, turun. Namun kita lanjut, kita praktekkan coba lagunya. Saya baca, monggo nggih ditirukan. Ta'awud basmalah, ta'awudnya nanti nada 2, kemudian basmalahnya turun. Silakan ikuti setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya baca untuk yang lagu datar. Datar ini berarti
polos ya, tidak ada naik, belum ada naiknya, jadi datar terus. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. Monggo diikuti. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. Kemudian lagu naik. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Monggo. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kemudian turun. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Jadi seperti itu nanti lagunya ditilawati. Gampang ya? Gampang kan? Apa gampang? Gampang. Ini nanti masih di jilid 1, masih kita huruf pisah. Ini kalau sudah nanti di Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ada tahapan atau teknik, 3 teknik dalam pembelajaran tilawati. Ini yang pertama ada dinamakan teknik 1. Teknik 1 itu guru membaca, santri mendengarkan. Kemudian teknik 2, guru membaca, santri menirukan. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, saya membaca terlebih dahulu, panjenengan mengikuti. Nah itu seperti itu, teknik 2. Kemudian teknik 3, guru dan santri bersama-sama membaca. Namun ketiga teknik ini tidak semuanya digunakan secara bersama-sama. Ya, jadi nanti terbagi masing-masing pertemuan. Misalkan pertemuan pertama tidak menggunakan teknik 3, jadi cukup teknik 1 dan 2, karena kalian belum bisa ya, anak-anak belum bisa membaca. Kemudian kalau sudah pertemuan ke-20 itu berarti peraganya sudah hatam. Jadi menggunakan teknik 3 saja, yang 1, 2 itu tidak dipakai. Seperti itu. Sampun, lanjut ya. Kita masuk ke jilid 1. Monggo sambil dilihat tilawati satunya. Untuk di jilid 1 ini ada 4 pokok bahasa. Yang pertama nanti huruf hijaiyah berharokat fathah, tidak sambung, jadi masih belum sambung. Kemudian 2, huruf hijaiyah berharokat fathah sambung, sudah huruf sambung. Kemudian yang ketiga huruf hijaiyah asli. Yang keempat ada pengenalan angka-angka Arab. Langsung saja untuk berikutnya, ini sebelum kita praktek untuk membacanya ya. Ini ada rumus lagu. Rumus lagu yang ada di jilid 1. Jadi kalau ada satu tabel ya. Kalau ada satu tabel seperti ini. Yang atas ini, yang atas nih ya. Itu ada 1 atau 1, 2, 3. Berarti itu yang atas adalah pokok bahasan. Kalau di halaman 1 tulisannya aba, berarti aba itu dinamakan pokok bahasa yang ada di halaman itu. Nah untuk 2 huruf itu boleh dibaca nada 1. Jadi 1, 2, 3, datar, naik, turun. Aba itu boleh dibaca nada 1 atau datar, atau boleh dibaca 3 kali. Misalkan saya contohkan, kalau dibaca 1 aba, seperti itu. Kalau dibaca 3 lagu aba, aba, aba,
3 kali. Ya. Boleh 1 atau 1, 2, 3. Kemudian kalau dalam halaman itu ada 2 baris, itu yang pertama yang paling kanan dibaca nada 2 atau naik. Kemudian yang kiri dibaca nada turun atau 3. Itu kalau ada 2 baris. Kemudian kalau ada 3 baris, itu berarti rumus aslinya 1, 2, 3 atau datar, naik, turun. Seperti itu. Seperti yang di halaman 1 itu ada 3 baris, misalkan a ba ba a ba. Ya, seperti itu. Kalau ada 2 baris a ba ba ba. Seperti itu. Kalau ada 2 baris. Nanti lagi kalau ada 4 baris beda lagi. Kalau ada 5 baris nanti beda lagi. Oke. Kalau untuk yang pokok bahasa di awal itu boleh memakai nada 1 atau dibaca 3 kali, berarti 1, 2, 3. Oke. Kita buka halaman 1, tilawati 1 halaman 1. Sabun? Oke, saya coba teknik 1. Masih ingat teknik 1 apa? Guru baca, murid mendengarkan. Saya coba teknik 1. Bismillahirrahmanirrahim. Aba, aba, aba. Versi 3. Kalau 1, aba. Seperti itu. Kemudian baris pertama, a, ba, ba, aba. Ba, aba, ba, a, ba, 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 alif, ba, alif, ba, alif, ba, alif, ba, alif, ba, alif, ba. Oke, seperti itu teknik 1. Nanti dalam pelaksanaan pembelajarannya juga seperti itu. Saya lanjutkan teknik 2. Masih ingat apa teknik 2? Guru membaca, santri menirukan. Guru membaca, santri menirukan. Teknik 2 itu diawali mulai bismillah juga menggunakan teknik 2. Kalau diawali dengan ta'awudz, a'udzubillah juga teknik 2. Jadi bergantian. Mulai dari ta'awudz basmalahnya. Saya bacakan, silakan ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aba, Aba, baba, aba, baba, aba, ba'a, aba, ba'a, aba, ba'a, baba, ba, baba'a, aba'a. Oke, kita coba untuk yang baris ke-5 ababa, kemudian dalam kotak kita baca bersama pakai teknik 3. Mohon 2, 3. Ababa, ba'aba, alif ba, alif ba, alif ba, alif ba, alif ba, alif ba. Kalau sudah ada 3 baris, yang tengah agak naik ya. Alif ba, kemudian turun lagi. Alif ba, ya, kita ulang. Ababa bersama mohon. Ababa, ba'aba, alif ba, alif ba, alif
Monggo kita lanjut ke halaman berikutnya. Halaman 3. Nah, halaman 3 ini sudah ada yang berwarna merah. Berarti ada huruf baru. Pokok bahasannya di halaman 3 adalah huruf sa. Jadi dikenalkan ke anak-anak kalau mengajar ya. Ini di halaman 3 ada huruf sa. Huruf apa? Sa. Lagi? Sa. Lebih keras? Sa. Nah, seperti itu ke anak-anak nanti ya. Kemudian setelah selesai kita contohkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Tasa, tasa, tasa. Tasa, tasa, tasa. Sasa, sasa, sabah. Sasa, sasa, sabah. Sata, sa'a, sabah. Sata, sa'a, sabah. Tasa, asa, basa. Tasa, asa, basa. Sasaba, batasa. Sasaba, batasa. Berikutnya bersama bahwa Sabata, tasada. Ta'asa, ba'asa. alif. Ba, tasa, alif. Ba, tasa. Oke, berikutnya dibuka halaman 6. Ini sudah bisa ya. Untuk lagunya yang berikutnya sama. Halaman 6. Ini sudah 3 baris. Jadi yang tengah nanti agak naik. Saya contohkan, silakan diikuti. Khojaba, tajasa, ataja. Khojaba, Tajasa, ataja. sajaha, bakhasa, mohon maaf saya ulangi. Sajaha, bakhasa, sahaja. Sajaha, bakhosa, sahaja. Jajata, takhasa, hajaba. Jajata, takhosa, hajaba. Yang berikutnya bersama-sama. Bajasa, jakhota, ajakho. Bakhoja, khosaha, ja'aba. Bakhoja, jasasa, ta'akho. Khojaba, ahaba, bahasa. Alif, ba'ta, sajimha. Kalau sudah tidak ada harokat, kembali ke huruf asal ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha. Bukan ja. Ja itu kalau ada fathah ya. Berikutnya halaman 14. Ini pengenalan huruf bo. Berarti pokok bahasanya di halaman ini adalah huruf bo. Dijelaskan cara membaca huruf do seperti apa? Ada yang tahu? Posisi huruf do ada di mana? Tepi lidah? Tepi yang mana? Kanan atau kiri? Ya, gimana? Tepi kanan atau kiri? Tadi ada yang bilang kanan atau kiri. Kanan dan atau ini? Kanan dan kiri atau kanan atau kiri? Dan kanan dan kiri. Berarti semuanya. Boleh? Kemudian tepinya diapakan? Ditempelkan ke gigi geram sebelah atas. Boleh kanan atau kiri atau boleh
dua-duanya nggih. Nggih. Ini langsung saja kita coba membaca teknik 3 bersama-sama. Monggo basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Daraba, dada. Monggo bersama. Oke, teknik 3-nya sudah lupa. Apa teknik 3? Oke, membaca bersama. Oke. Monggo bersama lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Daraba, dada, dada, rada, zada, sada, dara, zada, daha, daraba, dabara, hadara, syarada, tabada, sasada, sad, dad, sin, shin, sad, dad, sin, shin, sad. Itu kalau huruf. Kalau angka 3 baris juga sama. Di sebelahnya ya, halaman 15 yang ada di dalam kotak. Itu juga angka juga berlaku. Saya bacakan. 4 1 4 3 4 3 4 5 4. Jadi semuanya memakai lagu. Angka juga seperti itu. Baik, lanjut berikutnya halaman 29. Yang lainnya sama lagunya. Ya, halaman 29. Kalau sudah warna hitam ini halaman untuk latihan. Jadi sudah pokok bahasannya sudah banyak. Di sini sudah ada huruf H, huruf Lam, huruf Kaf. Sudah dari halaman 1 sampai 28. Ini langsung kita baca bersama halaman 29. Teknik 3. Masih ingat? Apa? Baca bersama-sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Halaka kalama fahada, hasala hadama, nadhara karama, fa'ala wasama, syahada ja'ala, mahana jabala, syaqaba, waqara, hazama, nazala, qawama, hazana, wa'ada, karaha. Baik, untuk berikutnya kita coba yang namanya baca simak. Jadi di tilawati ada namanya klasikal, itu ada 2, klasikal peraga, pakai peraga. Nah, ini peraganya seperti ini. Jadi membaca bergantian di peraga, semuanya melihat ke alat peraga sambil ditunjuk. Kemudian setelah selesai ini pakai klasikal buku. Jadi menggunakan buku, kemudian dilanjutkan baca simak. Ada yang tahu baca simak apa? Membaca satu-satu, membaca satu-satu secara bergantian, sama seperti namanya, baca simak. Satu baca, yang lain menyimak, seperti itu. Untuk putarannya di baca simak ini kunci pokoknya ada di anak pertama. Jadi misalkan dari Ustazah ini membaca baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai Ustadz ini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7, berarti sampai sini. Kemudian Ustadz ini membaca baris pertama lagi dari atas sampai terakhir. Kemudian putaran kedua Ustazah ini nanti membaca baris kedua, jadi bukan melanjutkan dari yang terakhir. Oke, kita coba baca simak. Diawali dengan basmalah bersama, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Ustazah. Baris pertama. Hawa,
29 sebelahnya. Ye. Bismillahirrahmanirrahim. Halaka kalama fahada. Ye, berikutnya. Hasala hadama nadhara. Ye, berikutnya. Karama fa'ala wasama. Ye, berikutnya. Syahada ja'ala mahana. Ye, lanjut. Jabala taqoba waqara. Ye, lanjut. Hazama nazala qawama. Ye, berikutnya. Hazana wa'ada karoha. Ye, lanjut. Halaka kalama fahada. Lanjut. Hasola hadama nadoro. Karoma fa'ala qasama. Syahada ja'ala mahana. Jabala thaqoba waqara. Hazama nazala qawama. Jadi yang terakhir tadi membaca baris ke-7. Untuk putarannya berarti ini dinamakan sudah selesai satu putaran. Kemudian masuk ke putaran kedua. Yang pertama membaca tidak membaca baris ke-7, tetapi membaca baris kedua. Jadi kuncinya di anak pertama. Ini yang paling harus diperhatikan ketika sudah proses baca simak. Terkadang anak-anak itu melanjutkan temannya terakhir. Nah, itu yang harus dipahamkan kepada anak-anak. Iya, berikutnya saudara, mohon baris kedua. Hasala hadama nadhara. Iya, lanjut. Karama fa'ala wasama. Syahada ja'ala mahana. Jabala taqoba waqara. Hazama nazala qawama. Hazana wa'ada karoha. Iya, jenengan. Nah, ini tidak menyimak ini ya. Ngelamun sendiri ya. Nah, itu kalau anak-anak sudah tahu putarannya, nanti bisa dimarahi sebelahnya. Halaka Berdiri ya. Berdiri. Itu kalau anak-anak. Monggo. halaka kalama fahada. Lanjut. Hasona hadama nadhara. Oke, lanjut. Karoma fa'ala wasama. Syahada ja'ala mahana. Oke. Jabala thaqoba waqara. Oke. Hazama nazala qawama. Hazana wa'ada karaha. Oke. Itu sudah selesai 2 putaran. Kuncinya halaman itu nanti dilanjut. Kalau sudah selesai semua membaca 1 halaman, berarti patokannya yang pertama membaca tadi sudah membaca baris terakhir. Kalau sudah hazana dibaca sampai selesai, baru itu sudah selesai 1 putaran. Dan itu pasti semuanya sudah membaca 1 halaman. Cuma start mulainya yang berbeda. Ada yang mulai dari baris pertama, yang paling akhir tadi mulai dari baris yang tengah, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau sudah selesai, yang anak pertama tadi sudah membaca baris terakhir, berarti semua sudah membaca 1 halaman. Nah, kemudian dilanjut halaman berikutnya. Sambil dilihat, kalau memang dalam satu kelas itu sudah yang lancar, sudah lebih dari 70%, maka boleh dilanjut halaman berikutnya. Ya, ini tadi kan 120% ya, sepertinya sudah lancar semua, sudah lebih dari 70%. Maka halamannya boleh dilanjut seperti itu ke halaman berikutnya. Tapi jika dalam satu kelas misalkan ada 10 anak yang lancar membacanya masih 5 anak, itu berarti kurang dari 70%.
maka halaman itu harus diulang lagi. Seperti itu. Iya. Baik, kita lanjutkan. Atau mungkin ada pertanyaan? Ada. Iya. Diulang lagi itu dalam waktu tertentu itu atau untuk besoknya? Iya. Kalau untuk pengulangan itu tergantung targetnya di lembaga tersebut. Misalkan kalau di sini 1 hari targetnya 1 halaman. Ya, berarti kalau sudah ada masih ada sisa, boleh di hari itu juga diulangi halaman itu. Tapi kalau waktu sudah habis, misalkan cuma 30 menit untuk baca simak, kemudian akan dilanjut materi, berarti kan waktunya sudah selesai ya waktu baca simak, maka diulang hari besoknya. Biasanya ada lembaga itu yang 1 hari targetnya 2 halaman, tergantung di lembaga masing-masing. Kalau targetnya cuma 1 halaman, berarti diulang besoknya. Ya, kalau 2 halaman berarti langsung hari itu juga. Seperti itu. Baik, berikutnya sudah ada lagi? Iya. Dibuka halaman 35. Ini kita coba yang huruf sambung. Kalau huruf sambung tetap sama ya lagunya, data naik turunnya, cuma agak lebih cepat. Tadi kan a, ba, kayak ada jedanya. Kalau ini langsung jahakho sama dengan jahakho, seperti itu ya. Saya baca, silakan ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Jahakho sama dengan jahakho. Khazana jaraha hajama. Hajara akhadha kharaja. Hajaba bahatha khataba. Tahaja hajaja ajaja. Tajahu wajada zahana. Sajaja haraza hajaba. 90 100 101. 103 102 104. Untuk yang atas sama ya, kita lanjutkan yang di dalam kotak halaman 35. 100 200 300. Oh. 400 500 600. Ini kalau 4 di halaman 36, yang di dalam kotak itu ada 4 baris. Kalau ada 4 baris berarti 1 2 2 3 lagunya. 900 800 700 1000, turun 1000-nya. Oke, monggo ditirukan. 900 800 Untuk pokok bahasa di halaman 36 ini boleh sama dengannya juga dibaca atau boleh langsung. Swada sama dengan swada, boleh seperti itu, atau langsung swada boleh. Oke. Kemudian 37 juga sama. A sama dengan a. Boleh dibaca sama dengannya atau boleh tidak. Itu pokok bahasan yang di atas. Kemudian langsung lanjut di halaman 40.
Yang atas itu K, ada bentuk-bentuk huruf K, ini tidak perlu dijelaskan ya. Ini ada 3 bentuk huruf kaf anak-anak. Yang pertama kaf yang di depan, kaf yang di tengah. Buatan usah dijelaskan seperti itu. Langsung saja dicontohkan membaca, ya. Langsung dibacakan, anak-anak menirukan seperti itu saja. Ka sama dengan ka, sama dengan ka. Kamala hakama. Seperti itu langsung anak-anak mengikuti. Ya, monggo bersama. Ka sama dengan ka, sama dengan ka. Kamala hakama. Oke, berikutnya halaman 42. Yang atas sama ya seperti K tadi nadanya. Ha sama dengan ha, sama dengan ha, sama dengan ha. Fahada. Oh, ditirukan. Ha sama dengan ha, sama dengan ha, sama dengan ha. Fahada. Halaman 43 pokok bahasa. A sama dengan a, sama dengan a. Sa'ala. Oh. A sama dengan a, sama dengan a. Sa'ala. Ya sama dengan ya ama. Ya sama dengan ya ama. Baik, berikutnya halaman 44. Untuk halaman 44 ini ada 2 baris. Jadi untuk lagunya nanti naiknya di wahakama. Kemudian ro'afa ini turun. Jadi 1, 2, 3 itu seperti dicampur. Oke, saya bacakan, silakan ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alama wa hakama, ra'afa wa rahama. Alama wa hakama, ra'afa wa rahama. Ghafara wa syakara, syahada wa majada. Ghafara wa syakara, syahada wa majada. Sama'a wa basara, azaba wa hadaqa. Sama'a wa basara, adaba wa hadaqa. Sa'ada wa zalaqa, dhahara wa tabaqa. Sa'ada wa zalaqa, dhahara wa tabaqa. Amala wa salaha, fakhara wa dhanaba. Amala wa salaha, fakhara wa dhanaba. Bashara wa nadhara, dalala wa mabana. Bashara wa nadhara, dhalala wa mabana. Azaza wa halama, shahaba wa thaqaba. Azaza wa halama, shahaba wa thaqaba. Kataba wa mabana, azaba wa mahana. Kataba wa mabana, azaba wa mahana. Ya, ini kita sudah hatam tilawati 1. Alhamdulillah. Mungkin ada yang ditanyakan terkait ditilawati 1? Iya, monggo. Tadi belum paham yang di halaman 36, yang angka itu kan tulisannya ada 4 kotak. Ini kan nadanya berapa yang dipakai? Kalau ada 4, 1, 2, 2, 3 rumusnya. 900, 800, 700 turun.
1000, seperti itu. Kalau ada 4, kalau 3 ya, karena ini ada 4 ya. Kalau 3 seperti di atasnya, khabada, radaba, tahadha. Jadi kalau sudah ada 3 baris semuanya sama. Baik nanti jilid 1, 2, 3 sampai berikutnya tetap sama kalau ada 3 baris. Sampun? Ada lagi yang lain? Sampun. Oke. Tadi kan kalau misalnya 70% dikatakan semuanya lancar, bisa berganti halaman apa nih? Kalau misalnya yang tentu kan belum 100%. Nah, misalnya yang belum bisa di halaman itu berarti tetap ikut naik halaman. Oke, tetap ikut naik halaman. Nanti itu anak-anak yang belum lancar atau anak-anak yang tidak masuk, dia nanti akan ikut di pembelajarannya peraga. Karena peraga itu nanti setiap hari itu dibaca 4 halaman. Karena halamannya peraga cuma 20. Jadi halaman peraga itu adalah ringkasan dari buku tilawati yang berisi pokok bahasan. Nah, halaman peraga itu setiap hari dibaca 4 halaman. Jadi kalau misalkan mengajinya itu 5 hari, mulai hari Senin sampai hari Jumat, dalam 1 minggu itu peraga sudah hatam 1 kali. Jadi itu nanti yang akan diulang-ulang terus menerus. Kalau 1 bulan kan berarti sudah mengulang 4 kali hatam. Sudah 4 kali hatam peraganya. Itu nanti yang akan membantu anak-anak untuk lancar. Yang tertinggal jadi ya, tinggal 3 anak yang misalkan belum begitu lancar, nanti dia akan ikut mengejar ketika mengikuti peraga. Termasuk juga yang tidak masuk. Jadi 70% tadi itu yang dihitung adalah anak-anak yang hadir. Oke, jadi misalkan 12, jumlah seluruh santrinya dalam satu kelas itu ada 12. Yang masuk hari itu 10, berarti diambil 70% dari 10 anak itu, bukan dari 12 anak. Karena yang masuk hari itu adalah 10 anak. Nanti akan dibantu di peraga, asalkan peraga dijalankan sesuai dengan ketentuan. 1 hari itu 4 halaman yang harus dibaca. Karena waktunya juga 15 menit untuk penggunaan peraga. Kalau di buku ini waktunya 30 menit. Baru yang biasanya sisanya 20 menit, 25 menit itu digunakan untuk materi tambahan seperti hafalan, surat-surat pendek, doa harian, dan lain-lain. Gitu. Kalau idealnya memang 75 menit waktunya. 5 menit doa, 15 menit peraga, kemudian 30 menit baca simak, 25 menit materi tambahan atau materi penunjang, kemudian 5 menit lagi doa. Sudah selesai. Kalau ditambah boleh, tapi kalau dikurangi tidak boleh. Karena itu sudah mepet, kemudian dikurangi, nanti anak-anak mengajinya jadinya kurang. Dapat apa nanti kalau terlalu singkat waktunya. Rata-rata kan minimal 1 jam ya ditilawati. Ada yang lebih dari itu, ada yang 2 jam, ada yang sampai 3 jam. Ya tergantung lembaga masing-masing. Ada lagi? Sampun? Biasanya yang agak beda itu kalau di sekolah formal. Sekolah formal itu agak beda. Kalau TPQ masih fleksibel ya. Kalau sekolah formal itu kadang kalau ada kegiatan, misalkan ada kegiatan, jadi ngajinya bisa libur. Apalagi sudah waktunya akreditasi misalkan, ya itu bisa berbulan-bulan libur itu ngajinya. Seperti itu. Kalau TPQ masih target itu masih dilaksanakan sesuai ketentuan. Ya, targetnya kan 1 jilid itu 5 bulan, 6 bulan sekaligus munakosyah. Seperti itu. Sampun? Ada lagi? Sampun ya? Kita lanjut jilid 2. Untuk jilid 2, ini pokok bahasanya sudah mulai harokat.
Jadi harokatnya sudah mulai lengkap. Ada fathah, kasroh, dhammah. Kemudian fathatain, kasrotain, dhammatain. Kemudian bentuk-bentuk tak itu ya, tak yang ada 3, ada tak marbuto istilahnya, tak taknis dan lain-lain itu. Kemudian bacaan panjang, ini sudah mulai dikenalkan bacaan mat atau bacaan panjang 1 alif. Kemudian fathah panjang, kasroh panjang, dhammah panjang. Untuk lagunya kan sudah bisa ya. Kalau 2 baris berarti nadanya naik turun atau datar turun. Ada 2 pilihan. Kalau naik turun berarti walaka, walaki, turun, naik turun. Seperti itu boleh. Kalau biasanya kebanyakan orang kalau 2 ini pakai datar turun. Walaka, walaki, syahada, syahadi. Ini anak-anak sampai hafal ini. 1 halaman ini sudah sambil main itu walaka, walaki, syahada. Jilid 2 ini negatifnya jilid 2 ini sama anak-anak itu sering dihafalkan. Sampai ada yang 1 jilid itu sudah hafal. Jadi tinggal dia dibacakan baris pertama. Walaka, walaka nanti sampai bawah hafal. Banyak kan gitu. Karena sudah mulai lagunya terlihat di jilid 2. Sering-seringnya seperti itu yang terjadi. Kalau yang memang hafalannya cepat. Langsung saja kita ke halaman 7. Halaman 7. Ini sudah latihan bacaan ya. Ada 3 baris berarti datar naik turun. Fa'ilu, rasilu, yaminu. Ngoten nggih. Silakan dibaca bersama-sama monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ilu, rasilu, yaminu, nasiru, farihu, gharimu, hadithu, rafi'u, kadhibu, hafidhu, zalimu, salihu, hasibu, nadhiru, ya'idu, khalaqu, qabaku, syajaru, wada'u, jahadu, haramu, nadaru, taradu, syarafu. Halaman 9. Ini sudah pokok bahasannya fathatain. Ini boleh dijelaskan sedikit. Jadi coret 2 di atas yang berwarna merah itu dinamakan fathatain, bersuara an. Kalau yang di dalam kotak itu bacanya fathah kasroh fathatain, kasroh kasroh fathatain. Seperti itu ya lagunya. Saya ulang. Fathah kasroh fathatain, kasroh kasroh fathatain. Gitu, seperti itu. Kemudian boleh langsung dicontohkan untuk baca. Jadi memang ditilawati ini karena anak-anak dianggap belum bisa, jadi semua diawali teknik 2, dibacakan dulu. Jadi tidak boleh guru langsung menyuruh anak untuk membaca. Walaupun misalkan anak itu dianggap sudah bisa, tetap wajib hukumnya dibacakan terlebih dahulu, dicontohkan. Kita lanjut ke halaman yang agak berbeda. Halaman 18. Ini tadi dijelaskan bentuk-bentuk tak. Tapi biasanya langsung saja, karena kalau prinsipnya tilawati itu diajarkan secara praktis. Jadi langsung kita contohkan cara membacanya. Tidak perlu disampaikan teorinya, atau ini tak di depan, tak di tengah, tak di akhir, tak marbuto, tak apa saja, itu tidak usah dijelaskan karena belum waktunya ya, nanti dia akan tahu sendiri. Kemudian langsung saja dicontohkan, dibacakan kemudian ditirukan. Oke, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tun sama dengan tun, sama dengan tun. Seperti itu. Kemudian baris pertama azifatun
bararatun raqabatun asyaratun